Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, di dalam ataupun di luar negeri, mohon maaf saya bisa berkunjung ke rumah-rumah kalian, ke kamar-kamar kalian, ke kendaraan-kendaraan kalian. Kita akan merespon apa yang terjadi saat ini di dunia hiburan. Ada lagu yang populer, Aisyah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagu ini menjadi pro kontra. Pertama terkait dengan hak cipta, ya, dan kedua terkait mengenai isinya, yaitu mengenai adab atau tata krama terhadap istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dari segi hak cipta, ya, dulu saya mengira lagu ini merupakan terjemahan dari bahasa Arab, tapi setelah saya telusuri ternyata berasal dari Malaysia, ya, dari grup band namanya Projector Band, ya. Penyanyinya bernama atau pencipta lagu ini adalah Anggap Rajib, ya. Nah, kemudian awalnya isi lagu ini berkaitan dengan percintaan yang putus nyambung, ya. Percintaan yang putus nyambung, dibuatlah sebuah lirik lagu dengan nada tertentu. Biasa para seniman itu mengambil peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri mereka untuk dijadikan lagu, ya. Anang, ya, ketika akan atau bercerai dengan Krisdayanti, itu dia membuat lagu yang cukup dikenal, ya. Saya lupa apa lagunya nih, di sini ada penyanyi, ya. Saya lupa lagi apa itu lagunya. Ketika bercerai dengan Krisdayanti, ya. Kemudian Uje, ya, ketika ada peristiwa pribadi kaitannya dengan istrinya, ya, itu juga menciptakan lagu, ya, Roma Irama dan lain-lain. Itu lagu diambil dari apa yang terjadi pada diri mereka masing-masing. Nah, kemudian oleh seorang, ya, yang dikenal dengan Mr. B, isi, ya, lirik dari lagu itu diubah, ya. Aisyah putri istri Rasulullah, ya, yang kaitannya dengan perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya, ya, yang sangat romantis. Aisyah itu salah seorang istri Nabi yang paling muda, ya. Kalau yang lain seperti Ummu Salamah kan 73 tahun, 74, ya. Nabi umur 53, Ummu Salamah itu umur 74. Aisyah umur 19 tahunan, ya. Ini terjadi perbedaan lah. Nanti akan kita kaji di lain kesempatan. Ya, tapi umumnya di kalangan ulama mengatakan ketika Aisyah menikah dengan Nabi itu, yaitu Aisyah usia 9, ada juga yang mengatakan 6, ya. 6 tahun atau 9 tahun, itu pada saat menikahnya. Lalu yang kedua berkaitan dengan masalah isi, ya. Sebentar, yang tadi itu berkaitan dengan pencipta lagu itu tadi saya katakan, ya,
bernama Anggap Rajib ya, dari Malaysia, dari negeri jiran. Nah, kalau Anda mencipta ya sesuatu karya, itu bagusnya didaftarkan, dipatenkan. Nah, sekarang musim corona ya, di antara Anda yang ada yang membuat ventilator, PEN-I ini yang di ITB ya. Ventilator Indonesia atau APD ya, APD yang lain gitu. Nah, itu bagusnya dipatenkan. Ya, karena kalau tidak dipatenkan itu dicuri orang lain. Tahu, tempe, itu kan tempe itu dipatenkan oleh Jepang. Batik gitu ya. Kemudian lagu-lagu seperti lagu Indonesia Raya. Kemudian ada mendoan ya, di mana itu di Cilacap itu dipatenkan oleh seseorang. Padahal itu makanan rakyat. Nah, ini kesalahannya mungkin dia tidak mempatenkan lagu, padahal kalau kita mengutip sebuah lagu atau musik ya, itu dianggap plagiasi ya, itu kalau lebih dari berapa ya, 2 bar atau berapa itu, apalagi ini kalau menjiplak semuanya. Nah, yang keduanya yaitu terkait dengan isi lagu itu. Sebutan Aisyah ya, Aisyah itu tidak ada hormat-hormatnya. Padahal di dalam Al-Qur'an disebutkan, ini surat Al-Ahzab ya. Silakan Anda buka surat Al-Ahzab ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa ajwajuhu ummahatuhum. An-nabiyyu, nabi itu aula bil mu'minina, itu lebih utama bagi orang-orang yang beriman dari diri mereka sendiri. Ya, itu lebih utama. Ya, jadi kalau ya misalnya ada sesuatu mana yang harus dilindungi terlebih dahulu, apakah diri mereka atau diri Rasul? Ya tentu diri Rasulullah SAW. Nah, saya pernah bertemu dengan pengaman seorang tokoh. Ya, saya berani mati katanya untuk membela tokoh itu, yaitu Amin Rais pada saat itu ya, pada era reformasi itu. Nah, itu Nabi itu lebih utama bagi orang yang beriman dari diri mereka. Wa azwajuhu, dan istri-istri Nabi itu banyak ya. Silakan di video saya di YouTube di akun YouTube ini, Hermawan Al-Garuti, itu menjelaskan sikap cemburu buta istri-istri Nabi. Itu saya ceritakan siapa istri-istri Nabi itu gitu. Nah, itu adalah ummahatuhum, ibu mereka. Jadi Aisyah sebagai istri Nabi itu adalah ummahatul mu'minin, ibunya orang-orang yang beriman. Nah, oleh karenanya maka kita harus hormat, termasuk sebutan-sebutan. Ya, kita gunakan sayyidati atau sayyidah Aisyah. Jadi tidak langsung Aisyah ya, karena apa? Masa kepada ibu bilang begitu? Memangnya ini di Amerika ya. Ada murid saya dengan bangganya, Pak, kalau di Amerika memanggil guru ya udah nama saja, duduk ke sini, kan nggak, itu culangung ya, itu bukan budaya kita. Nah, kepada istri Nabi ya tentunya panggil sayyidati ya, lalu disingkat menjadi Siti gitu. Siti itu singkatan dari sayyidati. Itu dulu di Mekah itu pada saat masih miskin ya, sebelum ditemukan ladang-ladang minyak di Saudi Arabia, kalau ada jamaah haji dari Indonesia itu mereka itu pada minta-minta gitu ya. Kemudian kepada orang Indonesia mereka memanggil Siti Rahmah.
Siti Rahmah itu artinya Sayyidati Rahmah, kasihani gitu. Ya, saya pernah bertemu dengan mantan anggota DPR ya, kalau di kita itu, di mereka itu apa namanya, di dari Madinah gitu. Dia ngobrol bahwa waktu saya kecil itu ketika musim haji itu saya disuruh berjalan dari Madinah ke Mekah untuk mencari sodakoh dari orang Indonesia yang dikenal sangat dermawan pada waktu itu. Ya, lalu panggilannya apa? Siti Rahmah. Siti Rahmah itu Sayyidati Rahmah gitu. Itu asalnya. Nah, saudara sekalian, Siti Aisyah itu adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan putri Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar ini seorang saudagar yang dermawan, orang soleh, ya, dan tidak meragukan atas apa yang diinformasikan kepadanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Isra dan Mi'raj, banyak orang yang menolak karena tidak mungkin, tidak rasional, ya, perjalanan yang begitu jauh ditempuh dalam tempo yang singkat. Nah, Abu Bakar, ya, ayah dari Aisyah itu yang paling duluan beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau diberi gelar As-Siddiq, Abu Bakar Siddiq, gitu, ya. Nah, lalu Aisyah ini siapa? Ya, Aisyah itu adalah istri Nabi yang paling cerdas. Ya, istri-istri Nabi memang cerdas-cerdas ya, seperti Ummu Salamah itu dia sebagai pengajar. Nah, di antara istri-istri itu yang paling cerdas ialah Aisyah, sehingga Nabi mengatakan, ambillah separuh dari agama itu dari Aisyah. Ya. Pengarang kitab Al-Mustadrak mengatakan 25% atau 22/4 fikih itu diambil dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, beliau itu dikenal sebagai ahli tafsir karena dia sangat menguasai asbabun nuzul, sangat menguasai makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Kedua, beliau itu sebagai ahli hadis, ya, terutama hadis-hadis hukum. Dan yang ketiga, beliau itu sebagai ahli fikih. Nah, sebagai ahli tafsir dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama, dia menguasai asbabun nuzul, terutama terkait dengan hadis-hadis, ayat-ayat hukum. Satu saat ada seorang yang datang kepada Aisyah bertanya tentang seorang suami yang selalu menceraikan istrinya, gitu ya. Istrinya dicerai, kemudian sudah hampir masa iddah, dirujuk lagi, ya, kemudian dicerai lagi, sudah hampir masa iddah habis, dicerai lagi, sehingga dia tidak jelas ini statusnya itu mau nikah kepada laki-laki lain, ini masih status suami orang, ya, sebagai istri orang, ya, istri ya, bukan suami. Nah, sehingga terus tidak jelas. Nah, oleh karena itu ditanyakan kepada Nabi mengenai hal itu, ya. Maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 229. 229 itu menyatakan at-talaqu marrotani fa imsakun bil ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Ya, talak itu 2 kali, maksudnya talak yang bisa dirujuk itu 2 kali, ya. Nah, kalau sudah fa imsakun bil ma'ruf,
maka pertahankan dengan baik, au tasrihun bi ihsan, atau cerai dia dengan baik pula. Nah, jadi tidak bisa begitu ya. Sekarang tolak, ya nyambung lagi, talak lagi, nyambung lagi, talak lagi, nyambung lagi. Yang bisa rujuk itu cuma 2 kali. At-talaku marrotani, tolak itu 2 kali. Tidak bisa juga talak 3 sekalian ya. Nah, nyeri teuing henteu beunang ku diubaran. Nah, ujungna teh talak 3 sekalian. Nah, itu enggak bisa ya. Ya. Enggak bisa itu talak 3 sekalian itu. Jadi talak itu marotani. 2 kali. Jadi pertama saya tolak kau dengan tolak 1, berarti talak 1 jatuh. Kemudian di kemudian hari talak lagi, baru talak 2. Nah, talak 1 dan talak 2 lah yang bisa rujuk. Tapi kalau tolak 3 tidak bisa rujuk. Itu namanya tolak bain ya, tolak bain kubro. Kalaupun dia mencerai lagi yang ketiga, itu sudah talak 3, tidak boleh rujuk ya. Kalau tolak pertama sebelum habis masa idah boleh rujuk. Tolak yang kedua ya belum habis masa idah boleh rujuk. Tolak yang ketiga tidak boleh rujuk lagi. Ya, tapi harus diselingi oleh dikawini oleh laki-laki lain gitu. Tapi kawinnya beneran. Jangan sampai ini tetangga saya, entah tetangga di mana ini. Dulu ya. Ya, orang sudah talak 3 ya, cari preman. Tolong pangawinkeun pamajikan aing. Ya, saya masih ingin kembali tapi sudah talak 3. Nah, kemudian dibiayai ya oleh mantan suami yang dulu itu, dibiayai. Sudah dibiayai nggak mau nyerai itu si laki-laki itu, karena memang dia suka kepada perempuan itu. Dan Nabi memang melarang juga nikah muhalil namanya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil muhalil wal muhallal lahu. Rasulullah itu melarang nikah muhalil dan muhalal, itu tidak boleh. Nikah dengan maksud untuk menghalalkan kembali kepada istrinya. Nah, yang kedua ya, bahwa Aisyah itu tadi menguasai asbabun nuzul ya, karena seringkali ayat-ayat hukum itu turun ada kaitannya dengan Aisyah, pengetahuan Aisyah. Nah, yang keduanya dalam asbabun nuzul ini ya, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Malik ya, bahwa 2 ayat Al-Qur'an yang panjang yaitu Al-Baqarah dan An-Nisa itu turunnya di rumah Aisyah pada saat Nabi ya berada di samping Aisyah. Rasulullah itu di samping Aisyah. Pasti Aisyah itu tahu itu kejadian ya. Sehingga rumah Aisyah atau rumah Rasulullah yang untuk Aisyah, jadi Nabi itu istrinya beberapa dan masing-masing ada rumahnya ya. Jangan disatukan, hanya beda pintu saja. Ya, nanti panasnya luar biasa ya. Perempuan itu katanya kalau di madu, kalau ketahuan suaminya sedang berada di kamar bersama istrinya yang lain, nah itu panasnya luar biasa ya. Ya mungkin kalau masak telur di ketiaknya akan matang gitu ya, saking panasnya gitu. Nah, Aisyah itu, nah di rumah Aisyah lah banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an itu diturunkan ya, sehingga rumahnya itu disebut dengan ya mahdul wahyi ya, mahdah al wahyi ya, mahdatil wahyi, yaitu tempat turunnya Al-Qur'an. Bagaimana tidak ya, di antara istri Nabi yang masih muda yang memungkinkan untuk dapat menyebarkan ajaran agama dalam waktu yang lama itu tiada lain Aisyah radhiyallahu anha ya. Nah, kemudian Aisyah itu memiliki pemahaman yang kuat ya mengenai ayat-ayat Quran.
Mungkin di antara kita ada yang tidak tahu apa arti kuru. Wal mutallaqati yatarabasna bi anfusihinna salah satu kuru. Al-Baqarah 228. Boleh Anda lihat ya. Al-mutallaqatu, wanita-wanita yang sudah dicerai. Yatarabasna bi anfusihinna, mereka itu masa idahnya adalah salah satu kuru, 3 kuru. Nah, di kalangan ulama berbeda paham apa itu kuru. Ya, itu kan berasal dari bahasa Ibrani, memiliki 2 makna. Bisa berarti suci, bisa berarti juga haid gitu. Nah, maka ada orang yang bertanya kepada Aisyah, apa arti kuru? Maka dijawab oleh Aisyah, kuru artinya suci. Nah, itu pendapat dari Aisyah. Jadi Aisyah itu seorang mufassir, ya. Seorang mufassir. Lalu ada bedanya hukuman itu? Ya, tentu beda. Coba kita hitung ya. Kalau konsekuensinya? Kalau diartikan kuru berapa lama waktunya? Kalau diartikan haid berapa lama waktunya? Itu akan ada perbedaan. Ya, misalnya seorang laki-laki. Ini bulan apa ini? Bulan April ya. Musim COVID-19 ya. Musim corona. Nah, ini bulan April. Nah, pertengahan April ya. Kalau katakanlah seorang laki-laki mencerai istrinya dalam keadaan suci, itu tidak boleh mencerai istrinya dalam keadaan haid ya. Jadi mencerai istri itu harus dalam keadaan suci, itu yang sunahnya. Nah, kalau dihitungnya haid, nah berarti bagaimana? Haid yang pertama, kemudian haid lagi yang kedua, berarti sudah 2 bulan. Haid lagi yang ketiga itu sudah 3 bulan. Nah, kemudian baru nikah pada masa suci berikutnya. Tapi kalau yang dihitungnya itu misalnya setelah bulan ini nanti suci yang pertama, suci yang kedua, suci yang ketiga, itu lebih lama ya. Itu lebih lama waktunya. Jadi kalau dihitungnya masa suci itu lebih lama waktunya dibanding dengan masa haid ya. Nah, jadi Aisyah mengatakan kalau sudah 3 kali suci baru itu boleh rujuk gitu. Rujuk itu kembali tanpa harus nikah lagi ya. Tanpa harus nikah lagi, rujuk saja. Tidak harus ada mas kawin lagi, tidak harus ada wali lagi, tidak harus ada saksi lagi. Langsung saja rujuk ya, datang kepada istri, "Mah, gening tidak ada yang lebih cantik daripada mama. Mari kita rujuk." Nah, rujuk, langsung saja tidur bareng gitu. Nah, itu rujuk namanya. Tidak harus ada wali dan tidak harus ada saksi gitu ya. Nah, kemudian Aisyah juga mengartikan kata yatama. Ditanya oleh sahabat ya dalam surat An-Nisa ayat 3, apa itu yatama? Fa in hibtum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Ini azan ya. Ya, kita jawab dulu azan. Ya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama sholaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa salatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqama mahmudanil ladzi wa'adta. Saudara tanggung sebentar ya. Al-Yatama itu tadi dalam surat An-Nisa ayat 3 diartikan yaitu anak yatim yang dalam tanggungan seorang wali. Jadi seorang yang akan menikahi anak yatim dengan maksud untuk menguasai harta kan itu tidak boleh ya. Nah, maka kalau mau nikahi ya nikahi saja bukan karena hartanya. Nah, kalau menikahi dia karena hartanya itu tidak adil. Karena nanti kalau habis hartanya, nah itu bagaimana nanti? Mungkin tidak akan diperlakukan dengan baik. Oleh karena itu, kalian nih yang mau menikahi seorang perempuan karena hartanya, ya fa in hibtum ala tuksitu fil yatama, apabila kalian takut, khawatir tidak berlaku adil kepada anak-anak yatim yang kalian nikahi, fankihu matobalakum minan nisa, nikahilah wanita yang kamu sukai ya, masna wasulasa waruba, 2, 3 atau 4 ya. Maksudnya apa? Jangan nikahi dia kalau nikahnya hanya karena harta, karena ini tidak adil gitu. Itu maksudnya. Ya, itu ayat itu seperti itu ya. Nah atau nikah dengan perempuan lain gitu ya, ada ditambah jadi banyak gitu, nanti hartanya banyak bukan dari dia saja. Nah ini harus berlaku adil terhadap istri itu. Nah itu penafsiran dari Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya di dalam masalah hadis, Aisyah itu meriwayatkan kurang lebih 2.220 hadis terkait dengan hadis hukum. Dan Aisyah itu selalu ditanya oleh para sahabat kalau ada yang meragukan suatu hadis ya. Misalnya para sahabat itu ragu terhadap hadis yang diterima oleh Abu Hurairah. Katanya siapa yang menjenguk orang yang sakit ya. Ya temannya yang sakit gitu. Orang yang sakit itu maka pahalanya mendapatkan 1 qirot. 1 qirot itu sebesar gunung. Ini mungkin berlebih-lebihan Abu Hurairah itu. Kemudian para sahabat datang kepada Aisyah bertanya, betul tidak? Nah maka Aisyah mengatakan apa yang dikatakan Abu Hurairah itu benar. Jadi para sahabat itu selalu bertanya kepada Aisyah. Aisyah itu menjadi tempat bertanya. Ya. Jadi ini ikhwan ya saudara-saudara menjadi ingin punya istri seperti Aisyah ya. sangat cerdas gitu. Ya, jenius tempat bertanya para sahabat ya. Lalu Aisyah itu sangat teliti dalam meriwayatkan hadis. Dia tidak suka dengan riwayat bil makna. Itu. Jadi kalau menerima hadis, dia harus menyampaikan seperti apa yang diterima oleh Rasulullah begitu. Misalnya ada seorang sahabat yang bernama Urwah, itu disuruh untuk menanyakan sebuah hadis. Yaitu hadisnya itu bunyinya innallaha la yaqbidul ilma yantazi'uhu intiza'an. Ya, dan seterusnya begitu ya. Allah itu tidak mencabut ilmu sekaligus dari orang, ya. Tapi mencabutnya itu dengan mematikan ulama, biqabdil ulama. Sehingga apabila ulama itu wafat, ya. Nah, kemudian tidak ada yang lain, yang hidup itu adalah orang-orang yang orang bodoh, sehingga mereka mengangkat orang bodoh, diulang lagi, orang bodoh menjadi apa? Menjadi ruasaan,
menjadi pemimpin mereka. Maka mereka itu tahu, mereka meminta fatwa. Lalu pemimpin yang bodoh itu memberikan fatwa, ya, maka mereka itu sesat. Mereka itu sesat dan mereka juga menyesatkan kepada orang lain gitu. Makanya milih pemimpin jangan yang bodoh. Supaya apa? Supaya tidak menyesatkan. Dirinya aja sesat dan tentu akan menyesatkan kepada orang lain gitu. Nah, kemudian disuruh kembali lagi Urwah itu kepada siapa itu namanya, sahabat yang ditanya itu Abdullah lah kira-kira namanya. Ya, ditanya lagi, coba kembali lagi. Tanya, benar lafadznya begini. Kembali lagi, ternyata betul gitu. Nah, jadi Aisyah itu sangat teliti terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara sekalian, hadis-hadis yang berikutnya bahwa Aisyah ini adalah seorang fuqaha, ahli fikih, ya. Hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan Nabi, terutama terkait dengan masalah keluarga, ya, termasuk masalah keluarga itu terutama itu diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis tentang misalnya di perjalanan kadang Nabi qashar, kadang tidak, kadang puasa, kadang tidak, ya. Kemudian hadis tentang haid, ya, tata cara mandi dan seterusnya itu dari Aisyah radhiyallahu anha. Saudara sekalian, itulah keutamaan Aisyah. Ya, silakan hormati Aisyah istri Nabi, ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda para pemuda laki-laki yang jomblo untuk mendapatkan istri yang hebat, ya, seperti Aisyah itu. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.